Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-16. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan disampaikan oleh Pastor Vans Midun, Imam Diosesan Keuskupan Makassar, yang sedang menjalani tugas pelayanan sebagai pastor paroki di Baras, Mamuju Utara. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat-Nya untuk kita sekalian hingga pada saat ini. Dan syukur kita boleh berjumpa kembali dalam channel rohani INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan dan bermenung bersama yang akan menjadi penerang untuk langkah hidup kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membaca dan merenungkan Injil hari ini, saya teringat dengan komunitas-komunitas umat beriman Kristiani, umat Katolik yang tersebar di wilayah Kevikepan, Sulawesi Barat, tempat saya berkarya saat ini, dan juga paroki sebelum saya berkarya sekarang masih dalam wilayah Kevikepan, Sulawesi Barat. Ada begitu banyak stasi yang tersebar dan jarak-jarak yang berjauhan, dan umumnya komunitas-komunitas kecil dalam stasi-stasi tersebut adalah kelompok minoritas di tengah masyarakat yang mayoritas berkeyakinan lain. Kurangnya tenaga imam, pelayanan jarak yang jauh, dan juga medan yang sulit untuk ditempuh membuat mereka jarang mendapatkan kunjungan. Tetapi yang membuat saya salut adalah keteguhan iman mereka. Mereka tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus sebagai orang Katolik yang sejati. Ada sebuah stasi yang jumlah umatnya hanya 3 kakak, dengan seorang pengantar yang memiliki keterbatasan fisik. Dia sudah tidak mampu mendengar dengan baik. Karena hanya cuma dia saja yang bisa menjadi pengantar di situ, dia tetap menjadi pengantar dengan keterbatasannya. Suatu ketika saya berkunjung ke stasinya tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu. Dan ketika saya datang saat itu, setelah hari raya kenaikan Tuhan,
masa-masa menantikan kedatangan Roh Kudus, novena Roh Kudus hari ke-7. Ketika saya datang, ternyata mereka sementara merayakan perayaan gereja, mereka juga merayakan novena Roh Kudus hari ke-7. Saudara-saudari yang terkasih, iman yang ditunjukkan oleh saudara-saudari kita di stasi-stasi pedalaman dengan segala keterbatasan mereka, bagi saya itulah iman yang jatuh dan tumbuh di tanah yang subur. Mereka berakar dan juga berbuah bertahan. Mereka bukan benih yang jatuh di pinggir jalan, yang mudah diambil oleh burung-burung. Mereka bukan benih yang jatuh di tanah batu-batu yang tidak berakar. Mereka bukan benih yang tumbuh di semak duri yang mudah dihimpit oleh situasi. Tadi saya sudah mengatakan ada begitu banyak situasi keterbatasan mereka. Minoritas, kelompok kecil, jauh dan lama mendapatkan pelayanan imam, namun mereka tetap kuat dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana kualitas iman kita? Apakah iman kita iman yang jatuh di pinggir jalan, atau iman yang jatuh di tanah yang berbatu tanpa akar, atau iman yang jatuh di semak belukar, atau iman yang jatuh di tanah yang subur? Kita kuat, kita bertahan, dan kita berbuah. Mari kita bermenung. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Vans Midun. Semoga Pastor tetap sehat, penuh sukacita dan semangat dalam tugas pelayanan teristimewa bagi umat di Baras Pasangkayu. Salam doa dan berkat buat mereka, semoga tetap semangat, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Saudara dan saudari, silakan meneruskan renungan Inri ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.